Hai Sobat Fastnail Studio. Bagi kamu siswa yang kelas 9 SMP yang masih bingung ingin melanjutkan pendidikan ke SMA ataupun ke SMK, tidak usah bingung. Saya punya masukan yang bisa jadikan kamu referensi pada saat kamu ingin melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut. Simak videonya. SMA merupakan satu pendidikan yang setelah jenjang SMP yang menjadi wabah pengembangan kualitas dan mutu peserta didik yang mengedepankan kemampuan teoristis dengan harapan menjadi lulusan yang idealis ilmu pengetahuan. Di SMA ada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. SMK merupakan sekolah menengah kejuruan satuan pendidikan setelah jenjang SMP yang menjadi wabah pengembangan kualitas dan mutu peserta didik yang mengedepankan kemampuan praktek dan dengan harapan menjadi lulusan yang ahli dalam suatu bidang. SMK memiliki jurusan yang lebih banyak daripada SMA, menekankan pada hal-hal tentang teoristis dibandingkan praktek. Peserta didik SMA memiliki kualitas lebih unggul dibandingkan peserta didik SMK. Namun hal ini kembali ke diri kita masing-masing tentang semangat belajar dan sungguh-sungguh. Sasaran utama SMA yaitu menjadikan seorang peserta didik sebagai seorang yang disiplin ilmu, sehingga setiap mata pelajaran akan diulas secara detail dan rinci hingga peserta didik benar-benar paham tentang ini. Setelah lulus SMP, baiknya lanjut ke SMA atau SMK, atau sudah berstatus siswa di salah satunya, masih suka penasaran tentang apa sih yang dipelajari dan dihadapi siswa-siswi di SMA ataupun di SMK, mari kita cari tahu lebih banyak tentang perbedaan keduanya. Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, lama masa pendidikan. SMA terdiri dari 3 tingkatan kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau biasanya dikenal kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pendidikan dasar terakhir ini dapat dituntaskan dalam waktu 3 tahun untuk masing-masing kelas. Cukup berbeda dengan yang namanya SMK, beberapa jurusan memang harus ditempuh dalam 3 tahun, sama seperti masa sekolah di SMA. Namun ada beberapa jurusan yang memerlukan waktu praktek yang lebih lama, sehingga memerlukan waktu studi yang lebih lama pula, yaitu 4 tahun. Bahkan sejak tahun 2017, Kemendikbud meluncurkan program SMK 4 tahun demi meningkatkan kompetensi lulusan. Pada tahun keempat, siswa SMK belajar di dunia industri, selayaknya pekerja pada umumnya, lebih sering dikenal yang namanya PKL atau OJT, On Job Training. Biasanya untuk PKL itu sendiri, untuk kurikulum yang paling baru bisa ditempuh dalam waktu 6 bulan atau 1 semester, bahkan bisa aja sampai 1 tahun untuk praktek kerja lapangan tersebut. Yang kedua, mata pelajaran yang dipelajari. Pendidikan SMA mengenal 3 pengelompokan bidang keilmuan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Dari waktu ke waktu, awal pengelompokan siswa ke dalam kelas IPA, IPS, dan Bahasa berubah-ubah, sedari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ada sekolah yang untuk kelas 10-nya itu mata pelajarannya masih umum, belum penjurusan, nanti kelas 11-nya baru mulai pengelompokan penjurusan. Bahkan ada juga sekolah yang mulai dari kelas 10 sudah melakukan pengelompokan penjurusan, entah itu ke IPA, IPS, ataupun Bahasa. Mata pelajaran di kelas IPA diantara lain adalah matematika IPA, biologi, fisika, kimia. Siswa IPS belajar ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, dan lain sebagainya. Di kelas Bahasa, selain Bahasa dan Sastra Indonesia serta Bahasa Inggris, diajarkan pula 1 bahasa asing lain dan 1 hingga 2 bahasa asing lagi yang bersifat pilihan.
Sementara di SMK, apapun jurusannya, muatan praktek selalu lebih besar dibandingkan teori yang diajarkan. Satu SMK memiliki beberapa jurusan yang berbeda, bahkan antara SMK 1 dengan SMK lain memiliki pilihan jurusan yang tidak sama. Contohnya SMK 1 ada jurusan multimedia, mungkin ada jurusan tata busana, ada jurusan tata boga. Di SMK lain mungkin ada jurusan TKJ, jurusan otomotif, dan sebagainya. Ada perbedaan dari SMK 1 dan SMK lain untuk pilihan jurusan. Bahkan untuk yang sekolah negeri dan swasta pun juga berbeda untuk pilihan jurusannya. Maka mata pelajaran produktif yang dihadapi siswa juga tidak sama sesuai dengan jurusannya masing-masing. Pada jurusan teknik komputer dan jaringan misalnya, mata pelajaran yang dihadapi antara lain perawatan komputer, instalasi jaringan, teknik perakitan komputer, dan lain sebagainya. Sedangkan siswa di jurusan tata boga belajar tentang peralatan memasak, teknik memasak, bisnis kuliner, dan seterusnya. Yang ketiga, kelanjutan pendidikan. Karena mata pelajaran yang ada di SMA lebih bersifat umum, siswa SMA punya bekal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Lagi pula memang mata pelajaran yang diajarkan di SMA bertujuan untuk membangun nalar dan kerangka berpikir yang dibutuhkan kelak nanti kajian ilmu di perguruan tinggi. Makanya SMA itu didesain untuk mengikuti mata perkuliahan, berbeda dengan SMK yang didesain untuk bekerja. Lantas, apakah berarti lulusan SMK tidak boleh melanjutkan kuliah? Tidak ada peraturan seperti itu. Lulusan SMK tetap dapat melanjutkan kuliah meskipun mungkin perlu usaha ekstra untuk mempersiapkan seleksi masuk PTN. Lulusan SMK juga harus mau mengejar ketertinggalan pada mata pelajaran kuliah yang sempat disinggung di SMA, tapi tidak diperoleh pada saat kamu masih SMK. Namun sesuai dengan kurikulumnya, alumni SMK sebenarnya memang disiapkan untuk bekerja setelah lulus. Dengan skill dan pengalaman PKL-nya, lulusan SMK memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh alumni SMA. Yang keempat, biaya sekolah. Secara umum, biaya sekolah di SMA lebih rendah dibandingkan di SMK. Salah satu sebab biaya SMK lebih tinggi karena adanya praktek di dalam maupun di luar sekolah. Tentunya pembiayaan sekolah di SMA masih berbeda antara SMA negeri ataupun dengan swasta. Tahu sendiri ya perbedaannya bagaimana biayanya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Demikian pula satu jurusan dengan jurusan yang lain di SMK, itu pasti beban prakteknya berbeda antara satu dan yang lainnya. Di luar sekolah, biaya pendidikan siswa SMK tentu lebih besar lagi bila mereka mengikuti bimbingan belajar sebagai persiapan mengikuti SBMPTN ataupun seleksi mandiri. Meskipun untuk biaya SPP masih terbilang standar dan masih dibantu oleh dana bantuan operasional sekolah, namun siswa jurusan SMK juga perlu menyiapkan biaya tambahan untuk mengerjakan tugas-tugas prakteknya, seperti membeli bahan dan alat praktek secara mandiri. Belum untuk ujian prakteknya juga harus dipersiapkan secara mandiri. Nah, itu tadi pembahasan tentang perbedaan SMA dan ke SMK. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel saya, Fascinal Studio Febri House, untuk mengikuti perkembangan di dunia pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan teknologi. Jika ada kritik dan saran, silakan komen. Untuk berlangganan, klik subscribe dan klik tombol lonceng, dan jangan lupa like and share, dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.